Oke guys, thanks you. Sudah klik video ini? Sebelum menonton, alangkah baiknya jika meng-like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, langsung saja ke inti ceritanya. Malam itu, kabut tipis menyelimuti jalanan sempit menuju desa Rawasiliwangi. Cahaya bulan samar-samar menembus pepohonan besar yang menjulang di sepanjang jalan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Raka, seorang jurnalis muda dari Jakarta, menghela napas panjang sembari melirik GPS di ponselnya. Gila, jauh banget, gumamnya. Ia datang ke desa terpencil ini untuk meneliti legenda yang katanya sudah berumur ratusan tahun. Mobil tua yang dikendarainya akhirnya memasuki gerbang desa. Di sana, seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan sorot mata waspada menyambutnya. Kamu yang dari kota? Suaranya berat dan serak. Iya pak, saya Raka, jurnalis, mau wawancara soal legenda di sini, jawabnya sopan. Pria itu mengernyit. Kalau soal itu lebih baik kamu pulang, tapi saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Saya hanya ingin mendengar ceritanya langsung dari warga. Raka bersikeras. Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. Kalau begitu, ikut saya. Tapi ingat satu hal, nah, di sini ada satu nama yang tidak boleh disebut. Sekali Pan. Raka tersenyum tipis. Baik pak, saya mengerti. Namun di dalam benaknya, ia justru semakin penasaran. Seberapa berbahayakah sebuah nama hingga begitu ditakuti? Malam pertama di Rawasiliwangi, penginapan di desa itu hanyalah rumah kayu sederhana yang dijadikan tempat singgah bagi pendatang. Pemiliknya, Bu Ratna, seorang wanita parubaya dengan raut wajah penuh kecemasan, menyajikan teh hangat untuk Raka. Iya bu, saya cuma ingin menulis tentang legenda di sini. Bu Ratna menatapnya lekat-lekat. Seharusnya kamu tidak datang. Legenda di sini bukan sekadar cerita. Raka meneguk tehnya, berusaha tetap tenang. Sebenarnya, apa yang terjadi jika nama itu disebut? Bu Ratna langsung memasang wajah tegang. Kamu jangan macam-macam nak. Di sini sudah banyak yang hilang tanpa jejak karena melanggar aturan itu. Raka tersenyum kecil. Baginya, ini mungkin hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh warga. Namun, jauh di dalam hutan yang mengelilingi desa, sesuatu seakan mulai terjaga dari tidurnya. Berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Jam dinding di penginapan berdenting 3 kali, menandakan tengah malam telah tiba. Raka berbaring di ranjang kayu dengan kasur tipis yang mulai berdebu. Matanya masih terbuka. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran tentang legenda yang diceritakan oleh Bu Ratna. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa satu nama saja bisa begitu ditakuti? Hening menyelimuti kamar. Namun, di tengah keheningan itu, terdengar suara samar-samar. Raka ... Raka langsung terduduk. Dadanya berdebar kencang. Ia menajamkan pendengarannya. Heneng, ia menarik napas panjang. Mungkin hanya imajinasinya saja. Tapi saat ia hendak berbaring kembali, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Raka, jangan di sini. Darahnya berdesir. Suara itu berasal dari luar jendela. Dengan tangan sedikit gemetar, ia berjalan ke jendela dan mengintip di balik tirai tipis. Di luar hanya ada pekarangan kecil dengan pohon tua yang rantingnya menjuntai seperti tangan kurus. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia hendak menjauh, matanya menangkap sesuatu. Di antara kabut yang menggantung di tanah, samar-samar tampak sepasang kaki berdiri diam di bawah pohon. Tidak ada tubuh, tidak ada kepala, hanya kaki. Raka membek. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Lalu, perlahan-lahan, kaki itu mulai melangkah ke arah jendela. Rahasia yang disembunyikan. Pagi harinya, Raka duduk di ruang makan penginapan. Wajahnya masih pucat. Ia bahkan belum sempat tidur sejak kejadian tadi malam. Bu Ratna melihatnya dengan tatapan khawatir. Kamu tidak apa-apa? Raka menggeleng pelan. Bu, semalam saya melihat sesuatu di luar jendela. Bu Ratna langsung menggenggam tangannya erat. Kamu dengar suara? Raka mengangguk. Dan
Saya melihat kaki seseorang, tapi tanpa tubuh. Bu Ratna menarik napas tajam, wajahnya semakin tegang. Itu pertanda buruk. Raka menelan ludah. Apa maksudnya? Sebelum Bu Ratna sempat menjawab, pintu penginapan tiba-tiba terbuka lebar. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Pak Tarmo, pria yang pertama kali menyambut Raka di desa. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Nak, kamu harus pergi dari desa ini. Raka menatapnya bingung. Kenapa, Pak? Pak Tarmo menatapnya dalam-dalam. Bibirnya gemetar. Sebelum akhirnya berbisik, karena kau sudah hampir menyebut namanya. Udara pagi di desa Rawasiliwangi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih menggantung rendah, menutupi tanah seperti selimut tebal yang menyesakkan. Suasana di penginapan terasa tegang. Setelah peringatan dari Pak Tarmo, Raka menggenggam cangkir tehnya yang mulai mendingin. Pikiran tentang suara misterius dan sosok Koki tanpa tubuh tadi malam masih mengganggu pikirannya. Pak Tarmo duduk di hadapannya, sorot matanya tajam. Semalam, kau hampir menyebut namanya, bukan? Raka mengangguk ragu. Saya hanya bertanya pada Bu Ratna soal legenda itu. Bu Ratna menghela napas panjang. Satu kata saja bisa menjadi panggilan. Jika kau sampai menyebut namanya, dia akan datang. Raka menelan ludah. Siapa dia, Pak Tarmo? Menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya berbisik pelan. Makhluk itu tidak memiliki satu wujud tetap. Kadang hanya bayangan, kadang suara, kadang hanya kaki tanpa tubuh. Seperti yang kau lihat, Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Tanyanya Hoti. Hati Pak Tarmo menggeleng pelan. Sudah terlambat hilangnya seorang warga. Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, suara gaduh terdengar dari luar. Beberapa warga berlarian ke arah tengah. Desa ada apa? Raka Bu Ratna menatap Pak Tarmo dengan wajah cemas. Mereka saling berpandangan, seakan sudah tahu jawabannya. Pak Tarmo berdiri. Kita harus ke sana. Mereka bertiga berjalan cepat menuju kerumunan warga. Di tengah lapangan desa, seorang wanita menangis histeris. Aku sudah melarangnya, isak wanita itu. Beberapa warga berbisik ketakutan. Dia menyebut namanya. Pasti sama seperti yang dulu-dulu. Raka merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Seorang pria setengah baya dengan wajah tegang mendekati Pak Tarmo. Kita harus segera melakukan ritual. Pak Tarmo mengangguk. Aku tahu. Raka menatap mereka bingung. Ritual. Pak Tarmo menoleh padanya sebelum makhluk itu mengambil lebih banyak korban. Sebuah nama yang terkubur saat malam mulai menjelang. Warga desa berkumpul di tengah lapangan dengan membawa obor. Pak Tarmo berdiri di tengah, memimpin ritual. Raka memperhatikan dari kejauhan, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Sementara Bu Ratna menggambar lingkaran dengan tanah liat di atas tanah. Raka semakin penasaran. Ia ingin tahu siapa atau apa makhluk yang begitu mereka takuti. Saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba angin berembus lebih kencang. Obor-obor berkedip, hampir padam. Suasana berubah tegang. Lalu, terdengar suara pelan, serak, berbisik tepat di telinga Raka. Kau sudah tahu aku di sini, jadi sebut namaku. Darah Raka membeku, matanya membelalak. Suara itu bukan berasal dari warga, dan ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di belakangnya, berdiri sosok tinggi dengan tubuh kurus menghitam. Mata merah menyala dan senyum lebar yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Malam yang berubah mencekam, obor-obor berkedip, angin berembus semakin kencang. Raka masih berdiri membeku. Sosok tinggi di depannya tersenyum lebar. Senyum yang tampak tak wajar, terlalu panjang, terlalu bengkok. Seakan kulit wajahnya ditarik paksa ke atas. Matanya merah menyala, menusuk langsung ke dalam jiwanya Pak Tarmo yang tengah memimpin ritual. Tiba-tiba berhenti, melantunkan mantra. Begitu ia melihat arah tatapan Raka, wajahnya langsung pucat pasih. Semua mundur, teriaknya. Namun, terlambat sosok itu bergerak. Tidak berjalan, tidak melangkah, tetapi meluncur dalam gerakan yang tak masuk akal. Seperti bayangan yang dipercepat. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nafasnya tercekat. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Lalu, sosok itu berbisik tepat di telinganya. Sudah lama aku menunggumu. Seketika,
suara gemuruh terdengar dari langit. Tanah di sekitar mereka bergetar. Sebagian berlari, menjauh. Sebagian jatuh, terduduk dengan wajah ketakutan. Dan sebelum Raka bisa memahami apa yang terjadi, tubuhnya terasa ditarik ke belakang. Seakan ada tangan. Kebenaran yang terungkap, Raka terbangun di tempat yang tidak ia kenali. Ia tidak lagi berada di lapangan desa. Sebaliknya, ia kini berada di dalam sebuah ruangan gelap dengan dinding batu yang lembab dan dingin. Cahaya remang dari obor di dinding menerangi lantai tanah. Suara langkah terdengar. Raka menoleh. Pak Tarmo berdiri di sana. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Kau sudah melihatnya? Bukan, tanyanya dengan suara rendah. Raka mengangguk, tubuhnya masih gemetar. Apa itu makhluk itu? Pak Tarmo menghela napas berat. Itulah sebabnya kami melarang siapapun menyebut namanya. Tapi aku tidak menyebutnya. Raka membela diri. Pak Tarmo menatapnya tajam. Tidak perlu mengucapkannya. Cukup dengan datang ke desa ini. Cukup dengan rasa penasaran yang terlalu besar. Itu sudah cukup untuk membangunkannya. Dada Raka berdebar kencang. Apa yang dia inginkan? Pak Tarmo menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. Kau jejak masa lalu. Raka mundur. Selangkah apa maksudnya? Pak Tarmo menggenggam lengannya erat. Ada alasan kenapa kau yang datang ke desa ini. Dan ada alasan kenapa dia muncul di hadapanmu. Raka menggeleng. Tidak mengerti. Aku hanya jurnalis. Aku hanya ingin menulis cerita Pak Tarmo. Menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. 50 tahun lalu, seorang pria datang ke desa ini. Sama sepertimu mencari cerita. Menulis legenda. Tapi dia melanggar aturan. Dia menyebut nama makhluk itu. Raka menahan napas. Apa yang terjadi padanya? Pak Tarmo menatap lantai dengan sorot sedih. Dia menghilang tanpa jejak. Tapi sebelum itu, dia meninggalkan sesuatu. Pak Tarmo merogoh saku dalam jubahnya dan mengeluarkan selembar foto tua yang sudah menguning. Raka mengambilnya dengan tangan gemetar. Begitu ia melihat gambar itu, darahnya membeku. Di foto itu, tampak seorang pria muda berdiri di depan penginapan desa. Wajahnya tidak asing, rambutnya sedikit lebih panjang. Gaya pakaiannya klasik, tapi ekspresi wajahnya itu adalah wajah ayahnya. Raka menggenggam foto tua itu dengan tangan gemetar. Gambar seorang pria muda yang berdiri di depan penginapan terlihat buram, tetapi wajahnya begitu familiar. Ayahku, suara Raka hampir berbisik. Pak Tarmo menatapnya dalam. Dia datang ke desa ini 50 tahun lalu, dan sejak saat itu, dia tidak pernah ditemukan lagi. Raka menggeleng cepat, mencoba menyangkal. Tidak mungkin, ayahku meninggal dalam kecelakaan saat aku kecil. Pak Tarmo menghela napas berat. Itulah yang mereka ingin kau percayai. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Obor di dinding berkelap-kelip, seakan merespon sesuatu yang tak terlihat. Raka menatap kembali foto itu. Jika benar ayahnya pernah datang ke desa ini, apakah itu berarti kematiannya bukan kecelakaan? Apakah selama ini keluarganya menyembunyikan sesuatu? Lalu, sebuah suara terdengar, pelan, menggema. Raka tersentak. Suara, bukan dari Pak Tarmo. Itu datang dari dalam bayang-bayang. Bayangan di balik kegelapan. Sebelum Raka bisa bereaksi, sesuatu merayap keluar dari sudut ruangan yang gelap. Bayangan itu perlahan membentuk sosok manusia. Tetapi tubuhnya seakan tidak memiliki bentuk yang tetap. Lalu, wajahnya berhenti berubah. Dan kali ini, Raka bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah wajah ayahnya. Tapi matanya kosong, seperti lubang hitam tanpa jiwa. Pak Tarmo berbisik cepat. Jangan percaya apapun yang dikatakannya. Namun, sosok itu tersenyum miring. Senyum yang terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Dan akhirnya, kau datang. Darah Raka membeku. Jantungnya berdetak kencang. Sosok itu melangkah, mendekat. Tubuhnya bergetar, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Aku sudah lama menunggumu. Pak Tarmo langsung menarik Raka ke belakang. Itu bukan ayahmu. Tetapi Raka tidak bisa berpaling. Tatapan sosok itu, ada sesuatu di sana. Sebuah bisikan kembali terdengar di kepalanya. Sebut namaku, Nak, dan kau akan tahu segalanya. Bayangan di ruangan semakin pekat. Seakan sesuatu yang lebih besar sedang bangkit dari kegelapan. Pak Tarmo mulai merapal mantra. Tetapi angin kencang mendadak bertiup, memadamkan api obor. Ruangan pun menjadi gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar tawa pelan. Tawa yang panjang. Tawa yang tidak berasal dari manusia.
Tawa itu bergema di seluruh ruangan, bukan tawa biasa, melainkan suara yang terdengar dari berbagai arah, seakan datang dari dalam kepala Raka sendiri. Pak Tarmo berusaha menyalakan kembali obor dengan tangannya yang gemetar, tetapi angin dingin terus berembus, memadamkan api sebelum sempat menyala. Lalu, suara itu berbicara lagi. "Aku menunggumu, Raka." Raka merasakan tengkuknya meremang. Kegelapan di sekelilingnya terasa hidup, bergerak seperti gelombang yang tak terlihat. Pak Tarmo menarik lengan Raka, berbisik cepat, "Jangan dengarkan, itu bukan ayahmu." Tapi, suara itu semakin dekat. "Kau ingin tahu kebenarannya, bukan?" Tiba-tiba, sepasang tangan pucat keluar dari bayangan dan mencengkeram bahu Raka. Dingin, keras, tidak terasa seperti tangan manusia. Lalu, semuanya berubah, kembali ke masa lalu. Dalam sekejap, Raka tidak lagi berada di ruangan batu. Ia kini berdiri di tengah desa Rawa Siliwangi, tetapi semuanya tampak berbeda. Bangunan tampak lebih baru, dan orang-orang berpakaian seperti dari beberapa dekade yang lalu. Raka melihat seorang pria muda berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh beberapa warga yang menatapnya dengan cemas. Darah Raka membeku. Itu adalah ayahnya. Ia tampak lebih muda, mungkin sekitar usia Raka sekarang. Ekspresinya penuh kepercayaan diri, tetapi ada sorot kebingungan di matanya. "Apa yang terjadi?" Raka berbisik, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Salah satu warga desa, seorang wanita tua dengan rambut Dajelong Rapi, berkata dengan suara, "Putus, Esa, kau harus pergi dari sini. Kau telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan." Pria itu menggeleng. "Aku hanya menulis cerita." Pak Tarmo muda muncul dari kerumunan. Wajahnya penuh ketakutan. "Kau tidak hanya menulis, kau menyebut namanya." Ayah Raka tampak ragu. "Aku tidak percaya tahayul." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, daun-daun kering beterbangan, suasana berubah mencekam. Lalu, terdengar suara yang sama dengan yang Raka dengar tadi. "Aku di sini." Bayangan pekat mulai merayap dari tanah, membentuk sosok tinggi dengan senyum lebar dan mata merah menyala. Ayah Raka berdiri membeku. Makhluk itu mendekat, dan sebelum siapapun bisa bereaksi, bayangan itu menyelimuti tubuh ayah Raka, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Teriakan yang bergema di seluruh desa, dan dalam sekejap, ia menjeleng kembali ke realitas. Raka tersentak. Ia kembali ke ruangan batu. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Pak Tarmo menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Kau melihatnya, bukan?" Raka mengangguk pelan, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Tarmo menghela napas berat. "Itulah yang terjadi pada ayahmu. Dia tidak mati dalam kecelakaan. Dia diambil olehnya." Dada Raka terasa sesak. Lalu, sebuah suara kembali terdengar di telinganya. Pelan, dekat, dan sekarang giliranmu. Dan sekarang giliranmu. Suara itu terdengar jelas di telinga Raka. Begitu dekat, seolah ada seseorang yang berbisik langsung di belakangnya. Pak Tarmo meraih bahunya dengan kuat. "Raka, dengarkan aku. Jangan biarkan dia masuk ke dalam kepalamu." Tapi Raka tidak bisa bergerak. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Bayangan di sudut ruangan tampak bergerak, berdenyut seperti makhluk hidup. Lalu, sepasang mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan. Sosok itu kembali. Senyumnya tetap sama lebar. Tidak wajar, seperti luka menganga yang dipaksa membentuk ekspresi manusia. Pak Tarmo buru-buru merogoh kantongnya, mengeluarkan segenggam garam hitam yang langsung ia lemparkan ke arah bayangan tersebut. Seketika, makhluk itu menjerit. Suaranya menggetarkan ruangan, membuat telinga Raka berdengung. Bayangan itu berbalik, menghilang ke dalam gelap. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas Raka yang terdengar berat dan tersengal. Pak Tarmo menatapnya dengan serius. "Kita tidak punya banyak waktu. Kau sudah terhubung dengannya. Jika kita tidak segera melakukan sesuatu, kau akan bernasib sama seperti ayahmu." Raka menelan ludah. "Apa yang harus kita lakukan?" Pak Tarmo menatapnya tajam. "Kita harus memutus ikatan ini. Dan satu-satunya cara." Ia berhenti sejenak, menatap Raka dengan ragu, adalah dengan kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Perjalanan ke hutan terlarang. Malam itu juga, Raka dan Pak Tarmo meninggalkan desa, berjalan ke arah hutan yang berada di perbatasan Rawa Siliwangi. Hutan itu
tidak seperti hutan biasa. Pepohonannya menjulang tinggi dengan batang-batang yang bengkok tidak wajar. Udara di dalamnya begitu dingin, bahkan lebih dingin daripada udara malam biasa. Pak Tarmo melangkah dengan hati-hati, membawa obor di tangannya. Disinilah ayahmu terakhir kali terlihat sebelum dia menghilang. Raka menelan ludah, berusaha menahan rasa takut yang semakin menguasai pikirannya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat kabut di sekitar mereka. Suasana berubah mencekam. Lalu, terdengar suara dari kejauhan. Samar, lirih, seperti suara seseorang yang berbisik pelan. Raka berhenti, melangkah. Apa itu? Pak Tarmo tidak menjawab. Matanya terfokus ke depan, ke sebuah pohon tua yang berdiri di tengah hutan. Batang pohon itu penuh dengan simbol-simbol aneh yang terukir dalam-dalam, seolah seseorang telah mencoretnya dengan kuku. Dan di depannya, ada sesuatu yang membuat Raka nyaris jatuh ke belakang. Sebuah lubang, lebarnya cukup besar untuk menelan seseorang. Dan dari dalamnya, terdengar suara Raka, suara ayahnya. Pilihan yang terakhir. Pak Tarmo menggenggam bahu Raka erat. Jangan dengarkan, itu bukan ayahmu. Tapi Raka tidak bisa mengabaikannya. Suara itu terdengar begitu nyata. Aku masih di sini, Nak. Tolong aku. Tangan Raka gemetar. Kakinya melangkah maju, mendekati lubang itu. Angin dingin bertiup lebih kencang. Suara dari dalam lubang semakin jelas. Pak Tarmo berusaha menariknya mundur. Kalau kau masuk ke sana, kau tidak akan bisa kembali. Raka berdiri di tepi lubang, hatinya berdebar kencang. Jika ada sedikit saja kemungkinan bahwa ayahnya masih hidup di dalam sana, ia harus memilih masuk ke dalam lubang untuk mencari kebenaran, atau mundur dan meninggalkan semuanya di balik bayangan. Di saat itulah, sesuatu muncul dari dalam lubang. Sepasang tangan kurus dengan kuku panjang menghitam meraih pergelangan kakinya, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Raka menjerit saat tubuhnya terseret ke dalam lubang hitam yang menganga. Pak Tarmo berusaha menariknya, tetapi cengkeraman tangan kurus itu terlalu kuat. Raka, Pak Tarmo berteriak. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh Raka jatuh ke dalam kehampaan. Tidak ada tanah, tidak ada langit. Akhirnya, kau kembali. Raka mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, kakinya menjejak sesuatu. Bukan tanah, bukan batu, tapi sesuatu yang bergerak, berdenyut, seperti jantung yang masih hidup. Lalu, dunia di sekelilingnya berubah. Dunia yang tidak seharusnya ada. Raka kini berdiri di sebuah desa yang tampak seperti rawa Siliwangi. Tetapi, terasa salah. Langitnya gelap tanpa bintang. Hanya ada kabut tebal yang menggantung di udara. Rumah-rumah desa tampak usang, seolah telah ditinggalkan selama berabad-abad. Di kejauhan, ada sosok-sosok berdiri. Mereka tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kulit pucat yang membentang rata di tempat wajah. Mereka seharusnya berada. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah Raka. Lalu, salah satu dari mereka berbisik, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Jantung Raka berdetak kencang. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba, dari antara bayangan di ujung desa, muncul seseorang. Raka menahan napas. Itu adalah ayahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ayahnya terlihat sama seperti dalam foto. Tua yang ia temukan tidak menua sedikit pun. Sejak 50 tahun lalu, Raka, suara pria itu terdengar serak. Raka hampir melangkah maju, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Pak Tarmo sudah memperingatkannya, jangan percaya apapun yang dikatakannya. Tetapi bagaimana jika ini benar-benar ayahnya? Bagaimana jika ia benar-benar masih hidup di sini? Kebenaran yang menyedihkan. Raka menatap ayahnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi padamu? Aku tidak bisa keluar dari sini. Aku terjebak. Seperti mereka. Ia menunjuk ke arah sosok-sosok tanpa wajah yang berdiri diam. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah menyebut namanya. Darah Raka membeku makhluk itu. Dia tidak membunuh kita. Lanjut pria itu. Suaranya bergetar. Dia menyimpan kita di dunia ini selamanya. Raka menatap sekitar. Desa ini, dunia ini, adalah penjara. Ayahnya melangkah mendekat Raka. Kau masih punya kesempatan untuk keluar, tapi kau harus pergi sekarang. Sebelum dia menyadari kau ada di sini, Raka mengernyit. Siapa? Ayahnya membuka mulut untuk menjawab,
Tetapi sebelum satu kata pun keluar, dunia tiba-tiba berguncang, tanah bergetar, langit yang gelap berputar seperti pusaran raksasa, dan dari kejauhan terdengar suara yang selama ini menghantui Raka, suara tawa panjang. Makhluk itu menyadari keberadaannya, dan sekarang ia datang untuk mengambilnya. Langit di atas mereka berputar liar, berubah menjadi pusaran hitam pekat yang seolah akan menelan seluruh dunia ini. Ayah Raka mencengkeram bahunya. Kau harus pergi sekarang. Tapi bagaimana caranya? Raka panik. Aku tidak tahu jalan keluar. Ayahnya menatapnya dengan dalam. Kau harus melawan. Jangan biarkan dia menguasai ketakutanmu. Tanah kembali bergetar. Dari keyahan, sosok tinggi muncul dari bayangan. Tubuhnya menjulang lebih dari 3 meter. Membungkuk dengan tangan panjang yang merayap di tanah. Wajahnya, atau apapun yang menyerupai wajah, bukanlah milik manusia. Kulitnya hitam seperti jelaga. Matanya merah menyala. Dan mulutnya terbuka lebar, menampilkan barisan gigi yang tidak seharusnya ada. Raka, suara itu bergetar, merayap masuk ke dalam kepala. Raka ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Sosok tanpa wajah di sekitar desa mulai berlutut, seakan menyerah pada kedatangan makhluk itu. Ayah Raka mengguncangnya. Jangan dengarkan. Dia mencoba melemahkanmu. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Setiap jejak yang ditinggalkannya membuat tanah mereka, seakan dunia ini tidak mampu menopang keberadaannya. Sudah terlambat. Ia mengangkat tangannya yang panjang, bersiap meraih Raka. Namun, sebelum cakar makhluk itu menyentuhnya, ayah Raka bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Raka ke belakang. Tidak! Raka berteriak, tapi sudah terlambat. Cakar itu menembus dada ayahnya. Darah hitam menyembur, tetapi bukan darah biasa. Cairan itu menguap seperti asap, seolah tidak berasal dari dunia manusia. Ayahnya tersenyum samar, matanya penuh kesedihan. Perjala, dan jangan pernah sebut namanya lagi. Makhluk itu menarik cakar dari tubuh ayah Raka. Dalam hitungan detik, tubuh pria itu mulai menghilang, seperti pasir yang tertiup angin. Raka berusaha meraihnya, tetapi yang tersisa hanyalah kehampaan. Ayahnya telah lenyap. Pentik. Dada Raka naik turun, amarah dan ketakutan berbaur menjadi satu. Makhluk itu kini beralih padanya. Kau milikku sekarang. Tapi sesuatu dalam diri Raka berubah. Ia mengingat kata-kata ayahnya. Jangan biarkan dia menguasai ketakutanmu. Jika makhluk ini hidup dari ketakutan, maka hanya ada satu cara untuk melawannya. Dengan segala keberanian yang tersisa, Raka berdiri tegak dan menatap makhluk itu langsung ke matanya. Aku tidak takut padamu. Makhluk itu terdiam. Angin di sekeliling mereka berhenti. Langit yang berputar mulai melambat. Raka melangkah maju. Aku tahu siapa kau, dan aku tahu bagaimana cara keluar dari sini. Ia merogoh saku jaketnya dan menemukan benda kecil yang diberikan Pak Tarmo sebelum mereka berangkat ke hutan. Sebungkus garam hitam. Tanpa ragu, Raka merobek bungkusan itu dan melemparkannya ke arah makhluk tersebut. Tubuh makhluk itu mulai retak, seolah dunia ini tidak lagi bisa menahannya. Tanah di bawah Raka bergetar. Retakan terbuka di mana-mana, menciptakan pusaran cahaya di bawah kakinya. Angin menyedotnya ke dalam cahaya itu, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, semua berubah menjadi putih. Kembali ke dunia nyata. Raka tersentak. Ia terbaring di tanah keras. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Di sekelilingnya ada pohon-pohon hutan rawa Siliwangi. Pak Tarmo berjongkok di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Kau kembali. Raka terengah-engah. Ia masih hidup. Ia berhasil keluar. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ia menatap ke langit dan menyadari bahwa warna langit tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan di kejauhan terdengar suara tawa kecil, seolah ada sesuatu yang masih mengintainya. Raka masih terduduk di tanah. Napasnya memburu. Aku kembali? Raka berbicara. Pak Tarmo mengangguk. Matanya masih dipenuhi ketakutan. Ya, tapi kau tidak sepenuhnya aman. Raka mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pak Tarmo tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap tangan kanan Raka, dan ketika Raka mengikuti arah tatapannya, jantungnya hampir berhenti. Di pergelangan tangannya, ada bekas luka hitam yang berdenyut pelan, seperti sesuatu yang masih hidup di dalam kulitnya. Tanda
Itu bukan tanda biasa. Ini. Raka berusaha menggosoknya, tetapi bekas itu tetap ada. Patarmu menarik napas panjang. Dia meninggalkan jejaknya padamu. Malam yang tak biasa. Malam itu, meskipun Raka berada di rumahnya sendiri, ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Angin di luar terdengar berbisik. Lampu di kamarnya berkedip-kedip, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di sudut ruangan. Bahkan, ketika ia menoleh ke cermin, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Peongen, sosok tinggi dengan mata merah, berdiri di belakangnya. Hanya sepersekian detik, lalu menghilang. Tapi Raka tahu, dia belum benar-benar pergi. Mimpi yang nyata. Malam itu, Raka terbangun dengan napas tersengal. Ia tidak tahu pasti jam berapa sekarang. Udara di kamarnya begitu dingin, hening. Lalu terdengar sesuatu, tawa pelan, seperti seseorang yang sedang menikmati penderitaannya. Raka dan di sudut kamarnya, sosok itu berdiri, lebih jelas daripada sebelumnya. Lebih dik. Kau pikir bisa lari dariku? Suaranya berbisik di telinga Raka. Meskipun makhluk itu belum bergerak sedikit pun, tubuh Raka membeku. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Makhluk itu perlahan melangkah mendekat. Bayangannya semakin besar, menelan seluruh ruangan, dan sebelum semuanya berubah menjadi kegelapan, Raka menyadari sesuatu. Dia tidak pernah benar-benar kembali ke dunia nyata. Makhluk itu telah membawanya ke dalam mimpi, dan kali ini mungkin ia tidak akan bisa bangun lagi.